Halo Bapak Ibu, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan live video Facebook PT Hakiki Donarta. Masih tetap bersama saya, Chef Heri. Kali ini saya mau mengulas tentang video saya sebelumnya waktu membahas roti manis low cost. Jadi saya akan jelaskan satu persatu dari bahan yang saya pergunakan. Nah, ini juga karena dari pertanyaan Bapak Ibu sebelumnya yang banyak masuk ke akun Facebook kami, tergeraklah saya untuk menjelaskan secara live video biar semuanya bisa lebih dimengerti dan dipahami. Langsung saja di resep saya sebelumnya pada live video Facebook pada halaman PT Hakiki Donarta, saya sempat share resep roti manis low cost. Maksudnya apa nih low cost? Low cost itu resep dengan biaya harga pokok produksi yang murah, tapi bukan murahan. Jadi akan bisa menguntungkan buat Bapak Ibu, khususnya yang coba-coba mau buka usaha roti kecil-kecilan yang dititip di warung-warung, toko kelontong ataupun di pasar. Nah, ini cocok banget sebenarnya. Resep saya waktu itu akan saya ulang lagi, mungkin ada yang belum sempat mencatat atau sudah dicatat tapi masih kurang jelas. Yang pertama waktu itu saya pakai tepung protein tinggi 700, tepung protein sedangnya 300, gula pasir 200 gram, saya pakai Etna Bread Improver 15 gram, garam saya pakai 13 gram, Pak Maya ragi instan saya pakai 15 gram, air saya pakai 200 gram, es batu 300 gram, dan Marmila margarin vanila 150 gram. Saya kupas langsung satu persatu. Yang pertama tepung saya pakai, jadi tepung saya pakai ini mix. Jadi bukan satu jenis ya. Sebenarnya kalau resep-resep roti manis banyak banget. Jadi enggak hanya satu jenis saja. Jadi ada yang di mix juga, sama seperti resep yang saya bagikan waktu live video saya tersebut. Jadi saya pakai tepung ini ada dua, satu tepung protein tinggi dan tepung protein sedang. Saya pakai pembagian tepung protein tingginya 700, tepung protein sedangnya 300. Selanjutnya saya pakai gula pasir. Gula pasir di sini saya pakai 200. Kalau misalkan Bapak Ibu sukanya lebih manis, itu gula bisa ditambah. Jadi pada umumnya sih kalau bikin roti manis 1 kg tepung itu pakai sampai 250, itu paling tinggi. Jadi ada yang 250, ada yang pakai 240, ada yang pakai 230, ada 120. Nah, itu tergantung dari bisa daerah. Mungkin daerah sini sukanya orang-orangnya rata-rata rotinya manis ya. Terpaksa harus ditambahkan gula lebih banyak. Jadi yang jelas rata-rata antara 200 sampai 250 gram per 1 kg tepung. Jadi untuk resep saya sendiri roti manis low cost itu saya pakai 200 gram saja. Selanjutnya saya pakai Etna Bread Improver waktu itu 15 gram. Jadi Etna Bread Improver ini produknya seperti ini. Nah, itu mempunyai kandungan enzim yang bagus. Jadi enzim itu apa-apa? Karena di enzim itu produk yang kita buat atau roti manis atau roti yang kita buat itu selain empuk, lembab lebih lama, dan dia punya daya simpan rotinya yang lebih lama. Jadi 2-3 hari lebih panjang untuk roti itu masih bisa dimakan ketimbang pakai improver biasa. Jadi kebetulan kita punya produk Etna Bread Improver ini ada kandungan enzimnya. Jadi cocok banget dan recommended buat Bapak Ibu yang mau coba-coba bikin roti manis atau yang sudah biasa memproduksi roti manis, silakan pakai Etna Bread Improver. Selanjutnya saya waktu itu pakai garam 13 gram. Ada juga yang lebih dari 13 gram, kategorinya bukan roti manis lagi. Contoh seperti kulit burger dan lain-lain. Jadi itu lebih tinggi dikit lagi. Jadi tapi dia nggak akan lebih dari 15. Umumnya untuk roti manis itu pakainya 10 gram. Tapi untuk saat live video roti manis low cost saya pakai 13 gram. Untuk apa Pak? Kok lebih 3 gram? Saya ambilnya gurih.
Jadi dari 3 gram ini supaya ada rasa gurih. Kenapa kok diambil gurih? Jadi saya kasih tip, roti manis yang enak itu gurih. Jadi bukan manis, bukan rasa susu, bukan rasa butter banget gitu, tapi gurih. Nah, kenapa juga kok gurih? Karena gurih kalau masuk ke lidah atau mulut atau waktu kita makan itu cenderung, kalau bahasa Jawanya itu ngurangi atau makan tuh kayak masih kurang gitu. Jadi otomatis akan merangsang yang menikmati itu tuh makan lagi. Nah, kembali lagi kalau orang makan lagi malah kembali lagi ke bisnis bapak ibu. Kalau punya toko roti ya otomatis kan dia akan beli banyak. Jadi sama seperti toko roti yang punya brand-brand terkenal yang ada di mall atau yang dia juga jualan donat yang bisa langsung diborsi di tempat. Nah, coba bapak ibu beli, bapak ibu makan, itu kan cenderung ke gurih. Jadi bukan manis banget, bukan usu-usu banget rasanya atau butter banget rasanya, bukan di situ. Jadi lebih ke gurih. Jadi kalau udah kena gurih, orang pasti beli satu kurang, pasti pengennya makan lagi seperti itu. Nah, itu tip tambahan aja. Jadi garam ini saya ambil untuk menambahkan juga untuk unsur gurihnya. Selanjutnya untuk pengembangnya saya pakai Pak Maya ragi instan. Jadi produknya seperti ini. Jadi Pak Maya ragi instan ini produk dari Turki. Jadi penggunaannya juga umum ya, untuk kelas Pak Maya dan merek lain itu antara 10-20 gram per 1 kg tepung. Kali ini saya pakai 15 gram. Ada juga pertanyaan ke akun kita di Facebook PT Hakiki Donata, Pak, kalau banyak ragi itu mempengaruhi kualitas roti enggak? Kalau bagi kami yang sudah biasa menangani adonan atau dough, atau kita udah bergelut lama di dunia roti, sebenarnya nggak ada masalah. Saya mau banyakin improvernya, saya mau banyakin raginya, selama timing dan pengaturan waktu handling adonan sampai menjadi produk itu benar, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ini akan bermasalah jika Bapak Ibu kurang tahu hal tersebut. Saya ambil contoh aja sedikit. Misalkan kalau kita pakai resep secara standar, misalkan raginya pakai 10 gram, terus Edna Improver atau improvernya kita pakai 10 gram. Nah, itu dari resepnya, dari chefnya menganjurkan untuk restingnya 5 menit, 5 menit, 5 menit. Nah, waktu kita pakai sendiri untuk kita tingkatin gramaturnya, misalkan dari 10 ke 12 atau ke 13 ke 15, secara otomatis timing itu harusnya dikurangi. Jadi jangan ibu tetap ikut acuan dari resep dari chefnya untuk ikut tetap 5 menit, 5 menit, pasti over semua, nggak karu-karuan. Ya, seperti itu. Bikin roti itu kalau saya sendiri sih mengibaratkan kayak naik motor, main gas kurang gitu aja. Ini sama juga waktu kita proses pengovenan juga sama. Jadi ngoven pengen cepet, sebenarnya ada adjustment triknya seperti itu. Jadi ada suhu, harus pakai suhu berapa. Kalau roti tanpa tataan atau alas itu adjustmentnya berapa. Terus roti dengan topping atasnya itu pakai api berapa. Jadi nggak bisa dipakem, ada resep terus keluar nanti apinya 180. Biasanya itu kalau dicoba sendiri di rumah pasti ada kegagalan atau perbedaan hasil akhir. Itu juga sama seperti proses resting yang pernah saya jelasin di video saya terakhir, yang masalah gimana roti itu bisa dijual bertahan lama. Bertahan lama ini dalam artian kita nggak bikin roti untuk dijual 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu hebat banget. Kalau saya nggak akan bikin seperti itu, karena saya bikin secara standar aja, anjuran layak makan atau layak konsumsinya. Kalau roti kan pada umumnya seluruhnya itu bagus layak makannya itu 3 hari. Nah, kalaupun molor 3-4 hari, 5 hari, nah itu yang saya bahas waktu di live
saya kemarin atau sebelumnya. Jadi kita kembali lagi ke materi. Jadi untuk merubah pola. Jadi kalau misalkan kita ngaduk roti 1 kilo, kalau di resep sama pengajarnya dulu diajarin resting dulu ya 10 menit, 20 menit, 15 menit, nanti potong-potong dires lagi. Nah itu udah benar. Tapi kalau itu akan menjadi berubah atau mungkin akan hasilnya bisa beda dan salah jika Bapak Ibu bikin resipinya nambah lagi, misalkan 2 kilo, 3 kilo atau 4 kilo atau bahkan 5 kilo karena mungkin ada pesanan banyak dan jumlah orangnya kurang memadai. Jadi contoh ada pesanan kita bikin 5 kilo tapi bikin sendiri. Kalau Bapak Ibu pakai pola seperti yang diajukan di pertama tadi, taruh di meja resting ya 20 menit, nah saya jamin itu akan over semua. Mungkin satu cutting atau satu bentukan di 1-2 loyang bagus, tapi loyang berikutnya pasti rusak semua, over semua. Itu tip tambahan dari saya. Terus selanjutnya di resep roti manis low cost saya juga pakai air sama es batu. Nah ini air maksudnya air apa? Air sebenarnya air apa aja bisa. Maksudnya air bukan air sembarang air ya. Jadi air dari pam, PDAM, terus air isi ulang, galon isi ulang itu bisa. Jadi yang penting jangan sampai air itu mengandung kaporit. Jadi kan ada juga waktu di pam, PDAM sesekali dalam satu waktu itu dia air itu beraroma kaporit. Jadi tips saya kalau seperti itu, nah itu nanti bisa memperlambat kinerja raginya. Jadi mungkin bisa aja roti Bapak Ibu lama ngembangnya. Jadi kalau saran saya lebih aman sih pakai air isi ulang yang dijual kayak depo-depo galon isi ulang seperti itu. Terus di situ juga tertera di resep saya roti manis low cost itu saya juga pakai es batu. Kenapa pakai es batu? Es batu ini untuk meredam Bapak Ibu. Jadi adonan yang kita mixing atau kita aduk itu kalau tanpa es batu dia bisa overlap. Overlap itu dalam artian adonannya akan ngembang terus. Meskipun Bapak Ibu pakai ragi sedikit pun nanti ngembang terus ya. Karena apa? Karena putaran itu dan gesekan ke pancinya itu akan menyebabkan adonan ini menjadi panas. Nah, penggunaan es batu itu fungsinya di situ. Jadi dia meredam supaya dia nggak panas gitu. Kalau dia panas, semua komposisi bahan yang kita pakai, mau itu pakai bahan yang mahal, itu akan jadi muspro semua atau sia-sia. Kualitas roti pasti ya seperti itu. Mau pakai butter kayak yang hewani, hasilnya juga rotinya kayak roti-roti murah. Terus di sini saya pakainya 300 gram. Jadi es batu itu juga penggunaannya nggak bisa tetap ya, tergantung dengan ruangan. Kalau misalkan ruangan kita bikin roti itu panas banget, es batunya bisa ditambah. Nah, caranya air sama es batu ini kalau kita jumlah, kalau di resep saya itu kan 500. Jadi airnya 200, es batunya 300. Nah, itu kalau kita tambahkan 500. Nah, ternyata suhu ruangan kita bikin roti tersebut panas banget. Nah, itu es batunya nggak apa-apa Ibu tambah. Bikin 400 atau 500, nah sisanya baru air biasa. Jumlahnya tetap 500, seperti itu tipnya. Gampang banget kan. Jadi memang harus seperti itu. Jadi sama seperti yang tadi sebelumnya saya sampaikan, resting atau istirahatkan adonan di atas meja itu juga nggak pakem seperti itu. Kalau kita bikin sendiri cuma 1 kilo nggak masalah, ikutin. Tapi kalau bikin sendiri kita ngaduk 5 kilo, hasilnya akan jelek semua. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang terakhir di resep roti manis low cost saya pergunakan produk margarin atau margarin kuning. Itu saya pakai Marmila margarin susu vanila. Jadi Marmila ini margarin ya pada umumnya seperti margarin biasa, tapi dia punya keunggulan dan keistimewaan. Bisa dia yang pertama di Indonesia mempunyai aroma dan rasa susu. Jadi ini recommended banget bagi saya juga. Saya suka pakainya juga untuk bikin roti-roti
apa aja saya pakai Marmila ini. Dan Marmila ini bukan hanya untuk roti manis saja, terutama bapak ibu yang di rumah punya usaha kecil-kecilan, kue kering, cookies. Nah itu saya bisa anjurkan, cobalah pakai Marmila margarin, pasti hasilnya akan memuaskan Anda. Jadi dari kandungan Marmila margarin ini, makanya di resep roti manis saya berani tidak pakai telur, nggak pakai susu bubuk, saya juga nggak pakai susu cair. Dan biasanya roti manis pakai seperti itu. Dan kalau roti manis yang modern, yang mahal itu di atasnya susu cair lagi, biasanya pakai whipping atau topping es. Jadi dia pakai yang biasa ibu bikin krim atau whipping cream itu yang bentuk cair. Nah itu biasanya resep yang kelas premium. Jadi Marmila ini selain untuk roti manis, sangat recommended, sangat cocok buat kue kering. Apa aja, mau bikin nastar, kastengel, mau bikin semprit. Nah, kalau ada penggunaan margarin di sana, cobalah pakai Marmila. Hasilnya pasti beda, saya bisa jamin pasti beda. Kalau misalkan saja Bapak Ibu orangnya, aku nggak suka terlalu nyekat, di mix saja atau di blend. Jadi bisa pakai 50%-nya Marmila, 50%-nya margarin yang lain atau merek lain. Tapi kalau saya sendiri dan yang sudah saya temui di lapangan untuk customer PT Hakiki Donarta, terutama pengusaha kue kering, semuanya puas pakai Marmila margarin susu vanila ini. Jadi recommended banget buat saya untuk Bapak Ibu sekalian di rumah. Jadi seperti itu komponen bahan-bahan yang saya pergunakan waktu saya live video di Facebook. Untuk pertanyaan masih banyak juga ke saya, ada beberapa yang terus bertanya-tanya. Nah, nggak apa-apa, nanti akan tetap saya jawab. Saat ada pertemuan lagi akan saya bahas seperti ini. Jadi saya jelasin semua supaya secara saya menjelaskan globalnya, Bapak Ibu bisa lebih jelas ketimbang mungkin saya balas lewat chat. Demikian live video kita hari ini. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook PT Hakiki Donarta, dan produk PT Hakiki Donarta bisa didapatkan di toko bahan kue terdekat di kota Bapak Ibu. Kita juga tersedia di marketplace, online store, Shopee dan Tokopedia. Atau untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Saksikan terus live video Facebook PT Hakiki Donarta setiap hari Minggu jam 3 sore bersama saya, Chef Ferry. Sampai jumpa.